Coba bayangin dah, setiap tahun jutaan pasang mata di seluruh Indonesia itu serempak menatap ke langit. Mereka semua nyari satu hal yang sama, secercah cahaya tipis, bulan sabit baru yang jadi penanda dimulainya bulan suci Ramadan. Nah, ini adalah momen di mana astronomi, tradisi, dan keyakinan itu bertemu dalam sebuah penantian yang sifatnya nasional. Pertanyaannya kan, kenapa ya di zaman modern kayak sekarang, penentuan tanggal yang sepenting ini masih bergantung sama pengamatan visual? Kok bisa dua kelompok besar di negara yang sama kadang-kadang mulai puasanya di hari yang beda? Nah, inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Jadi, gimana cara mecahinnya? Semuanya itu mengerucut ke dua metode utama, pengamatan versus perhitungan. Ini tuh semacam pertarungan menarik antara tradisi kuno dan presisi ilmiah, dan dua-duanya punya alasan yang sangat kuat. Oke, di satu sisi kita punya rukyat. Ini tradisi kuno ngelihat bulan sabit pakai mata telanjang, sebuah praktek yang udah dilakuin ratusan tahun. Di sisi lain, ada hisab, metode modern yang ngandalin perhitungan astronomis buat memprediksi posisi bulan secara akurat, jauh sebelum bulan itu muncul di langit. Yuk, kita bedah lebih dalam. Ru'yatul hilal itu ada prosesnya. Jadi para pengamat di seluruh negeri bakal pergi ke lokasi-lokasi yang udah ditentuin di hari ke-29 bulan Syaban. Kalau mereka ngelihat hilal, walaupun cuma satu kesaksian yang sah, malam itu juga langsung masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau nggak kelihatan, ya udah bulan Syaban digendapin jadi 30 hari. Nah, kalau hisab, ini nawarin kepastian. Metode ini nggak peduli cuaca mau mendung atau berkabut. Dengan data astronomi yang presisi, para ahli bisa memprediksi posisi bulan dan nentuin awal bulan baru dari jauh-jauh hari. Ini semua soal kepastian matematis. Di Indonesia, diskusi soal rukyat dan hisab ini diwakili oleh dua organisasi Islam terbesar. Masing-masing punya argumen yang kuat banget buat metode pilihan mereka, yang akhirnya ngebentuk lanskap penentuan awal Ramadan setiap tahunnya. Pertama, ada Nahdlatul Ulama, atau yang kita kenal sebagai NU. Sebagai organisasi Islam terbesar di negara ini, mereka adalah pendukung utama metode ruhyat. Mereka memandang pengamatan langsung itu sebagai bagian yang esensial banget dari tradisi keagamaan. Buat NU, ru'yat itu jadi metode utama untuk menjaga keaslian tradisi. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar ngeliat doang. Mereka juga menggabungkannya dengan sains, dengan menetapkan kriteria yang ketat. Hilal baru dianggap sah kalau kelihatan di ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Jadi ini perpaduan antara tradisi dan verifikasi ilmiah. Di sisi lain, ada Muhammadiyah. Sebagai kekuatan besar kedua, mereka udah lama jadi pelopor penggunaan hisab atau perhitungan astronomis. Argumennya, Islam itu sangat mendorong penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, Muhammadiyah ngelihatnya beda. Buat mereka, hisab itu bukan sekedar alternatif, tapi metode yang setara dan sah. Mereka berargumen kalau mempelajari pergerakan benda langit itu adalah perintah agama. Jadi, pakai ilmu astronomi modern justru salah satu bentuk ketaatan. Terus gimana cara kerjanya? Muhammadiyah punya 3 syarat matematis yang jelas banget. Pertama, konjungsi atau saat bulan baru secara astronomis lahir itu udah terjadi. Kedua, peristiwa itu terjadinya harus sebelum matahari terbenam. Dan ketiga, pas matahari terbenam, posisi bulan udah ada di atas cakrawala. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, ya udah bulan baru dimulai. Simple, pasti, dan gak perlu pengamatan langsung. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Para ahli astronomi itu beneran bisa memetakan ketinggian bulan secara presisi di seluruh Indonesia. Kayak yang bisa kalian lihat di peta ini. Garis-garis itu nunjukin ketinggian bulan di berbagai wilayah. Inilah data konkret di balik metode hisab. Oke, jadi kita punya dua pendekatan yang beda. Terus gimana caranya Indonesia bisa sampai pada satu keputusan nasional? Nah, disinilah peran pemerintah jadi krusial banget sebagai penengah dan pemersatu. Setiap tahun, Kementerian Agama ngadain forum yang namanya Sidang Isbat. Ini adalah pertemuan resmi tempat semua data dan kesaksian dikumpulin buat menghasilkan satu tanggal yang bakal diikuti oleh seluruh bangsa. Prosesnya tuh inklusif banget. Para ahli hisab bakal presentasi perhitungan mereka. Terus, laporan dari para pengamat rukyat di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua itu masuk. Perwakilan dari NU, Muhammadiyah, dan ormas lain juga ngasih pandangan. Semuanya dibahas bareng sebelum akhirnya Menteri Agama ngasih pengumuman resmi. Jadi, gimana cara pemerintah nyatuin dua kubu ini? Mereka nemuin cara yang cerdas. Data hisab dari para ilmuwan dipakai sebagai panduan awal buat tahu apakah bulan secara teori bisa dilihat atau enggak. Tapi
Keputusan finalnya tetap nunggu konfirmasi dari pengamatan rukyah di lapangan. Ini adalah sintesis antara sains dan tradisi. Perdebatan di Indonesia ini sebenarnya adalah cerminan dari diskusi yang jauh lebih besar di tingkat global. Yuk, sekarang kita lihat gimana hal ini berkembang jadi dorongan untuk sesuatu yang lebih universal. Logikanya sederhana sih, di dunia yang udah terhubung kayak sekarang, punya kalender yang pasti itu bakal sangat ngebantu. Bukan cuma untuk ibadah, tapi juga buat urusan sipil, penjadwalan, dan perencanaan. Visinya adalah satu kalender untuk satu umat. Dan ini salah satu proposalnya tentang gimana kalender global itu bisa diwujudkan. Model ini yang disebut kalender zonal ngebagi dunia jadi dua. Misalnya, kalau hilal kelihatan di mana aja di zona timur, maka seluruh zona itu bakal mulai bulan baru di hari yang sama. Ini upaya untuk menyeimbangkan antara persatuan dan visibilitas lokal. Tentu aja, ini nggak gampang, tantangannya gede banget. Kita mau pakai hisab atau rukyah? Terus garis batas tanggal internasional versi Islam mau ditarik di mana? Dan yang paling penting, siapa yang bakal jadi otoritas tunggal yang keputusannya diterima oleh lebih dari 1 miliar muslim? Ini pertanyaan astronomis sekaligus politis. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan inti. Apa sih arti persatuan yang sebenarnya? Apakah kepastian matematis dari satu kalender tunggal yang sama buat semua orang? Ataukah persatuan itu justru ditemuin dalam pengalaman bersama? Momen saat jutaan orang menatap langit yang sama, berbagi harapan yang sama buat ngelihat secerca cahaya pertama itu? Jawabannya mungkin bukan ada di perhitungan, tapi di apa yang kita cari di langit malam.